Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Program Dialog Khusus kembali hadir menyapa Anda tentunya dengan pembahasan yang sangat menarik dan patut untuk Anda simak selama 60 menit ke depan. Bersama saya Maifeni Ayu, kali ini Dialog Khusus akan membahas seputar perencanaan, pencapaian, dan juga target pembangunan di salah satu wilayah di Jawa Timur. Tepatnya suatu kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Surabaya dan Malang, yakni Kota Kediri. Saat ini pemirsa, pada episode kali ini berkaitan dengan tema perencanaan dan strategi pencapaian target pembangunan, tepatnya pembangunan di Kota Kediri. Tentu saja sudah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa yang akan memberikan banyak sekali pembahasan yang menarik yang patut untuk Anda simak. Yang pertama ada Bapak Edi Darmasto, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Certified Accountant, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Barenlitbang Kota Kediri. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah selalu sehat, luar biasa. Amin. Dan berikutnya sudah ada narasumber yang kedua, yakni saya akan sapa Bapak dari Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah atau Rendalef Barenlitbang Kota Kediri, Bapak Heri Krismono. Selamat sore Pak Krismono. Selamat sore Mbak Penny. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Di tengah pandemi selalu sehat ya Pak ya? Harus sehat. Harus. Dan berikutnya ada narasumber yang ketiga, yakni ada Bapak Tetuko Erwin Soekarno, Sarjana Teknik Magister Engineering, selaku Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Infrastruktur, PPMPI, Barenlitbang Kota Kediri. Selamat sore Pak Erwin. Sore Mbak Penny. Bagaimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga semua pemirsa di rumah juga sehat. Tentu luar biasa sekali. Di tengah pandemi seperti ini, tentunya bapak-bapak ya harus sehat dengan selalu menjaga imun. Dan kali ini pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik merupakan salah satu indikator perkembangan suatu daerah. Terutama di Jawa Timur sendiri, Kota Kediri dapat dikatakan sebagai kota yang memiliki perkembangan sangat pesat, utamanya pembangunan dalam beberapa tahun terakhir ini. Ini yang pertama, ini yang menarik adalah saya ingin bertanya dulu ke Pak Edi, selaku Kepala Barenlitbang Kota Kediri. Setiap instansi pemerintah daerah sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya Pak ya, harus menyusun yang namanya indikator kinerja utama atau IKU. Nah, yang menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan yakni di Kota Kediri. Oke Pak Edi, apa saja IKU dari pemerintah Kota Kediri tersebut Pak Edi? Ya, terima kasih Mbak Penny. Jadi IKU itu atau indikator kinerja utama Kota Kediri itu ada 11 ya. Betul. Nah 11 itu sebenarnya turunan dari 4 misi di dokumen RPJMD. Yang pertama itu misi 1 itu kan terkait dengan membangun pemerintahan yang baik. Itu ada 3 indikator kinerja utama, yaitu yang pertama indeks reformasi birokrasi. Betul. Yang kedua indeks kepuasan masyarakat atau IKM. Yang ketiga level smart city. Level smart city. Oke. Ya. Terus yang terkait dengan misi yang kedua itu adalah pembangunan SDM ya, membangun SDM. Ini indikatornya adalah indeks pembangunan manusia atau IPM. Yang ketiga ini terkait dengan misi ketiga ini meningkatkan perekonomian daerah gitu ya. Pertumbuhan ekonomi berarti ya Pak ya. Menjaga pemerataan pembangunan gitu ya. Ini indikator kinerja utamanya ada pertumbuhan ekonomi ya. Lalu pertumbuhan ekonomi industri pengolahan tembakau. Terkait dengan pemerataan pembangunan, indikator kinerja utamanya adalah indeks Gini. Nah, lalu juga pemerintah Kota Kediri itu juga punya tujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Nah, IKU-nya tingkat kemiskinan ya. Terus selanjutnya inflasi. Kita juga mengendalikan inflasi. Yang terakhir terkait misinya ada 4 ya. Yang misi 4 itu mewujudkan kota yang aman, nyaman gitu ya. Nah, itu indikatornya ada 2. Indikator yang pertama adalah indeks kerukunan antar umat beragama. Betul. Dan yang nomor 11 itu yang IKU yang 11 adalah indeks kota
layak huni. Berarti ada 11 indikator kinerja utama yang memang sebagai patokan keberhasilan pembangunan di Kota Kediri. Lalu sejauh ini Pak Edi, jika kita menarik ke belakang, dalam beberapa tahun belakang, Kota Kediri ini mengalami perkembangan pembangunan yang sangat pesat. Mulai banyak sekali ruang terbuka hijau, dan bahkan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya adalah jembatan Brawijaya. Nah, ini jembatan yang menurut saya ini salah satu sebagai ajang untuk bahwa Kota Kediri ini mampu loh mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya melalui akses antara Kediri Kota bagian sebelah barat Sungai Brantas dan juga sebelah timur Sungai Brantas. Lalu untuk capaian indikator kinerja utama pembangunan sendiri untuk Kota Kediri sampai dengan tahun 2020 ini seperti apa Pak Edi? Iya, jadi capaian-capaiannya ya, yang pertama terkait dengan IKU yang pertama tadi ya, betul. Indeks Reformasi Birokrasi ini untuk tahun 2020 ini targetnya 65,25. Betul. Nah, ini realisasi ya, realisasinya itu ini masih angka proyeksi ya, 65,50 karena ini belum akhir tahun ya, perhitungannya belum final gitu ya, diproyeksikan 65,50. Jadi kalau realisasi dibandingkan dengan targetnya ini melampaui 100% gitu ya. Jadi artinya ini berhasil gitu ya. Sangat berhasil ya. Terus kalau melihat dari bawah 11 dari IKU tadi, itu kan pasti memperhatikan kriteria seperti spesifik, kemudian measurable, relevan ya Pak ya. Dan relevan. Nah, itu apalagi dalam setiap periodenya pasti ada penganggaran sendiri. Itu tadi pertama terkait reformasi birokrasi yang ternyata sampai dengan bahkan belum akhir tahun 2020 ternyata sudah menyentuh angka berhasil 100%, bahkan lebih ya Pak ya, melebihi 0,25. Kemudian untuk IKU yang kedua terkait dengan Smart City. Nah, ini yang sangat menarik Pak Edi. Iya. Jadi kalau Smart City itu ditargetkan untuk 2020 ini levelnya 3 ya. Nah, ini capaiannya juga masih 3 ya. Jadi level Smart City ini memang ini sebenarnya hal yang baru juga ya. Belum semua kota-kota di Indonesia itu menerapkan Smart City. Nah, Kota Kediri itu termasuk 100 Smart City yang 100 kota ya yang menerapkan Smart City di Indonesia. Nah, Smart City ini ada 6 pilar ya, 6 pilar yang harus dibangun gitu ya. Yang pertama adalah Smart Government, governance-nya pemerintahnya ya, ini yang harus layanan publiknya bagus, ya, smart gitu, cepat, tepat, akurat ya. Berarti sudah tidak ada kata bertele-tele lagi Pak ya dalam pelayanan di Smart Governance ini? Iya, kita berupaya semaksimal mungkin pelayanan publik di Kota Kediri ini berjalan dengan bagus. Tadi terbukti dari hasil indeks kepuasan masyarakatnya kan sekarang ini meningkat dibanding tahun lalu di level B. Nanti tinggal sedikit lagi kita level yang tertinggi ya, A gitu ya, atau sangat memuaskan. Selain level Smart City tadi kan ternyata sudah menyentuh kita kisaran level 3, ternyata realisasinya sudah mencapai level 3. Dari selanjutnya tadi ada banyak ya Pak ya, ada 11. Boleh untuk yang selanjutnya terkait dengan indeks pembangunan manusia di Kota Kediri. Sebentar, tadi yang level Smart City saya tambahin lagi ya. Jadi ada 6 pilar tadi kan saya baru nyebut Smart Government. Jadi ada Smart Governance, Smart Branding, ada Smart Economy, ada Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Berarti lingkungan juga termasuk di Smart City? Iya, betul ya. Luar biasa sekali Kota Kediri. Terus selanjutnya yang indeks pembangunan manusia Pak Edi. Indeks pembangunan manusia. Jadi IPM Kota Kediri ini sampai dengan tahun rilis terakhir ya, itu 78,08. Berarti itu sudah termasuk tinggi dong Pak Edi? Tinggi. Kalau standarnya sampai 100, berarti itu cukup tinggi? Iya. Jadi yang tahun ini 78,23 ya. 78,23. Tinggi 2020 ini meningkat dari tahun sebelumnya 78,08. Jadi kita kalau dibandingkan dengan rata-rata Jawa Timur itu untuk tahun 2019 71 71 koma ya. 71,8
sedangkan untuk nasional itu juga masih segitu ya. Jadi kita relatif tinggi. Jadi Berarti, kalau di seluruh Jawa Timur kita tertinggi nomor 6 ya. Nomor 1 itu Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Sidoarjo itu levelnya sudah sangat tinggi karena di atas 80 ya. Betul. Nah, kita sedikit lagi 80 gitu ya. Jadi sedikit lagi kita mencapai sangat tinggi gitu ya. Oke, dan berikutnya untuk IKU selanjutnya Pak Edi, ini berkaitan juga dengan namanya kota ya. Kalau kota itu pasti yang dilihat juga pertumbuhan ekonomi masyarakatnya pemirsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa dari ekonomi itu pula kesejahteraan itu akan meningkat atau tidak. Untuk pertumbuhan ekonomi di kota Kediri, terutama untuk laju pertumbuhan ekonominya dan juga inflasi kota Kediri mulai dari kita ambil dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Pak Edi. Itu seperti apa? Jadi pertumbuhan ekonomi kota Kediri dari 2015 sampai 19 itu di rata-rata 5, gitu ya. Betul. Jadi yang 2015 5,36, inflasinya 1,71% ya. Berarti dapat dikatakan baik karena inflasi dengan laju pertumbuhan ekonominya rentangnya sangat jauh. Iya, jadi kalau rentang jauh itu tuh mengindikasikan kita ada semacam nilai kekayaan bersih, saving gitu ya. Ada kemampuan untuk saving atau daya belinya itu lebih tinggi gitu ya. Dan untuk karena tahun 2019 Pak Edi? 2019 itu pertumbuhannya 5,47 ya. Terus inflasinya 1,83. Kalau tahun ini 2020 itu pertumbuhan ekonominya itu seluruh wilayah di Indonesia mengalami perlambatan karena apa nih? Pandemi Covid. Ya, pandemi Covid. Jadi di Kota Kediri ini diperkirakan 2,5%. 2,5%. Yang lain-lain lebih rendah dari itu. Kota Kediri relatif lebih tinggi daerah lain ya. Dapat dikatakan mampu bertahan di tengah pandemi ya? Iya, masih lumayan baik gitu ya. Terus sedangkan inflasinya itu diperkirakan 2,05%. 2,05% ya, inflasi tahun 2000. Akibat pandemi soalnya ya, ya. Jadi pandemi itu memang seluruh daerah itu pertumbuhannya melambat, juga berdampak ke peningkatan kemiskinan naik, pengangguran juga naik. Nah, seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Edi. Nah, kebetulan pemirsa sudah ada narasumber yang kedua juga yang akan membagi kepada kita berkaitan dengan kalau namanya pertumbuhan ekonomi, takutnya apalagi di tengah pandemi seperti ini, takutnya ada ketimpangan sosial ekonomi. Kali ini saya ingin bertanya bergabung ke Pak Kris ya. Pak Heri Krismono ini berkaitan dengan indeks Gini Pak Kris. Berkaitan dengan ketimpangan sosial ekonomi di Kota Kediri. Boleh digambarkan terkait dengan hal tersebut? Ya. Terima kasih Mbak Feni. Kalau kita membicarakan masalah indeks ini, itu adalah membicarakan terkait bagaimana ketimpangan antar penduduk terkait dengan beberapa macam, termasuk di antaranya adalah ketimpangan terkait pendapatan. Betul. Nah, kalau dilihat seharusnya itu angka ketimpangan itu harus mendekati angka 0. Betul. Semakin kecil berarti tingkat pemerataan pendapatannya semakin merata. Betul. Tidak terlalu jauh jaraknya antara warga yang mempunyai pendapatan kecil dan warga yang pendapatannya sangat tinggi. Nah, untuk penghitungan ini, pemerintah Kota Kediri selalu bergandengan tangan dengan BPS untuk menghitung indeks Gini-nya. Betul. Nah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan angka indeks Gini itu terakhir pada tahun 2017. Karena 2018-2019 BPS tidak melakukan penghitungan terkait indeks Gini. Nah, perkembangan dari tahun 2015, 16, 17 Kota Kediri itu indeks Gini-nya fluktuatif ya. Betul. Di kisaran angka 0,4. Berarti sangat rendah. Ya, termasuk bagus karena itu masih di bawah Jawa Timur dan di bawah nasional. Rata-rata prestasi Kota Kediri memang seperti itu, Mbak. Pasti di bawah nasional dan Jawa Timur. Dan setiap tahunnya selalu mengalami penurunan bahkan mendekati 0. Harapan kami seperti itu. Itu target dari pemerintah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan bangunan itu bisa memperkecil ketimpangan pendapatan antar warga. Dengan demikian nanti dampaknya juga pada kegiatan yang lain, termasuk pada penurunan angka kemiskinan nantinya seperti itu. Betul, jadi berkaitan dengan tingkat kemiskinan, terutama di Kota Kediri, banyak sekali penghargaan yang diterima Kota Kediri, Pak.
sejauh ini ya dari pembangunan. Nah, tingkat kemiskinan ini termasuk dalam pembangunan non fisik yang menjadi salah satu fokus utama dari Barenlitbang Kota Ya. Kediri. Untuk tingkat kemiskinan masih ke Pak Kris dulu. Ya. Ini menarik sekali. Bagaimana tingkat kemiskinan di Kota Kediri, Pak Kris? Ya, kembali lagi tadi saya sampaikan terkait dengan indeks ini tadi. Betul. Tadi kan 0,4 ya, mendekati angka 0 ya sebenarnya. Kemiskinan pun juga begitu. Selama kurun 10 tahun terakhir, antara 2010 sampai 2019, kita juga mengalami fluktuatif, tapi sudah malah penurunan yang sangat luar biasa. Terbukti di antara tahun 2018, 2019 juga mengalami penurunan. Yang terakhir 2019, tingkat kemiskinan kota kita itu di angka 7,16%. Itu sangat jauh dibandingkan dengan Jawa Timur maupun nasional. Jawa Timur di angka 10,37, untuk nasional angka 9,41. Ini sebenarnya sudah menunjukkan bagaimana Kota Kediri berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Betul. Pertama untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya sehingga kemiskinan itu bisa ditekan seminim mungkin. Targetnya nanti kita selalu turun ya Pak Edi ya, tiap tahun ya harapannya. Betul. Kota Kediri termasuk kota yang luar biasa pertumbuhan ekonominya. Harusnya kemiskinan pun juga harus semakin turun. Nah, begitu. perihal kemiskinan ini Ya. sangat cocok menyambung perihal kota layak huni berarti. Oh. Nah, ini saya ingin bertanya dulu ke Pak Erwin. Nah, ini selaku ya Kabid PPMDI. Nah, ini kebetulan Pak Erwin ini terkait dengan indeks kota layak huni Kota Kediri ini saya rasa mengalami peningkatan setiap tahun. Oke, bisa digambarkan secara singkatnya seperti apa sebenarnya kota layak huni ini? Iya, jadi kota layak huni ini indikator yang kita nilai setiap tahunnya ya. Jadi di tahun ini pun kemarin juga kita nilai, kita dibantu oleh Sukovindo ya dalam melakukan survei tentang indikator kota layak huni. Jadi kota layak huni memang menilai fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Kediri ya. Jadi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, kemudian jaringan-jaringan ya. Jadi seperti air bersih, kemudian ketersediaan taman dan segala macam. Memang secara umum tiap tahun kita mengalami kenaikan ya. Oke. Ini kan berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap layanan yang disediakan pemerintah kota. Tapi kita juga masih punya PR sebenarnya ya. Di terakhir di tahun ini kemarin hasil indeks kota layak huni dari Sukovindo menyampaikan bahwa kita masih ada kelemahan di sektor penyediaan fasilitas pejalan kaki. Nah, Dan itu itu akan kita perbaiki. Nah, itu Pak Erwin, berkaitan dengan hal-hal yang kurang tadi, Siap. sangat menarik. Tapi disimpan dulu jawabannya, karena dialog khusus akan segera kembali di segmen berikutnya, masih bersama Barenlitbang Kota Kediri. Tetaplah bersama kami.